Punya banyak banget masalah tiap kali ke toko emas, entah itu beli ataupun jual. Seperti beli emas 23 dikasihnya kadar 700, beli emas 5 gram dikasihnya cuma 4,89, dan juga bilangnya sesuai pasaran tapi diterima sesuai surat. Nah, jangan-jangan kamu punya masalah yang sama dengan penonton Halo Emas yang satu ini. Nah, masalahnya apa dan penyelesaiannya gimana? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita punya pembahasan masalah dari salah satu viewersnya Halo Emas. Tapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, ini saya dapat pertanyaan yang bagus banget dari Kak WM. Thank you ya Kak WM udah tanyain di YouTube-nya Halo Emas. Dan ini pertanyaannya cukup banyak. Saya bagi per poin aja biar kalian gampang dan enggak bingung. Jadi saya baca dulu pertanyaan yang poin pertama. Tolong saya mau tanya, saya beli emas di toko, bilangnya emas 23 tapi kode 700. Dan bilangnya emas 24 tapi emasnya 21 karat dan sering begitu. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya, poin pertanyaan yang pertama. Jadi KWM ini harus tahu dan kalian semua juga harus tahu bahwa standarisasi toko emas 22, 23, 24 itu memang agak rancu banget tergantung daerah. Daerah saya di daerah Tangerang, emas 22 itu biasanya kadarnya itu 6K sampai 10K. Itu disebut dengan emas 22. Sedangkan emas 23 itu biasanya 16K sampai 18K. Dan emas 24 itu biasanya kadar 21K sampai 24K. Jadi kalian harus bisa bedain emas 24 itu bukan emas 24 karat. Kalau misalnya emas 24 doang nih, bukan pakai 24 karat, itu merupakan standarisasi toko emas yang udah berjalan sekian puluh tahun lamanya. Sedangkan kalau misalnya emas 24 karat sesuai SNI itu harus 99,9% sampai 99,99%. Jadi kalian harus bisa bedain dulu itu ya. Standarisasi emas 22, 23, 24 dan juga 22 karat, 23 karat dan 24 karat itu berbeda. Jadi memang saran saya kita harus menghindari penggunaan standarisasi standar emas 22, 23, 24 yang rancu ini, yang bikin bingung gitu ya. Jadi kita harusnya memang pakainya kadar persentase atau kadar sesuai SNI. Kalau misalnya di daerah saya emas 22 gitu ya, kita mau cari emas 22, ya bilang aja ada nggak yang kadar 8K 375, atau mungkin kita mau cari yang kadar 70% ya, bilang aja ada nggak yang kadar 16K 700 gitu. Jadi usahain jangan pakai yang emas 22, 23, 24 karena ini standarnya rancu banget. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertanyaan yang kedua. Jadi yang kedua ini, dan timbangannya nggak sesuai, beratnya 4,89 gram, di total 5 gram. Saya pernah tanya, kalau saya pindah kota mau jual di toko lain gimana kalau beratnya nggak sesuai? Terus katanya, kalau mau pindah kota lain, jual dulu di sini, nanti sampai kota lain beli lagi. Nah, untuk masalah yang kedua ini, ya masalah berat nggak sesuai ini, memang menurut pandangan saya pribadi, masih ada beberapa toko emas, sedikit toko emas yang menerapkan hal ini. Beratnya itu dibuletin ke atas, tapi jujur sekarang itu udah lebih banyak toko emas yang udah beralih, jual sesuai dengan timbangan. Nah, jadi untuk masalah ini jujur saya nggak bisa tolerir sama sekali. Harusnya sih itu kita bisa beli perhiasan emas itu dengan berat aktual. Jangan mau kita disuruh bayar lebih dari apa yang kita dapat. Rugi dong kita secara value aja, secara nilai kita bayar lebih banyak daripada yang kita dapat. Jadi solusi dari masalah ini adalah kita harus bisa bayarin sesuai dengan berat di perhiasan emas itu. Kalau misalnya beratnya 4,89, ya harus dikali 4,89, jangan dikali 5 gram. Kalau toko emasnya nggak mau, kita harus cari toko emas yang lain yang harus mau, yang dikali sesuai dengan berat di timbangan itu.
Nah, untuk masalah pindah ke kota lain, jual dulu di sini, nanti di kota lain baru beli lagi, ini sebenarnya salah ya. Karena prinsip emas itu kita bisa jual di mana aja kalau misalnya kita mau jual. Misalnya kita di kota A, terus pindah ke kota B, selama itu emas, karena itu ada harganya dan itu bisa dijual di toko emas. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah, biasanya kalau misalnya kita jual emas selain toko, khususnya perhiasan emas nih ya, itu potongannya bisa jadi lebih besar. Nah, salah satu faktornya itu gara-gara hal ini. Jadi si toko emas yang terima itu harus ngurangin harga terima perhiasan emasnya karena beratnya itu nggak sesuai dengan berat yang dinota, yang si pembeli itu bayarin. Jadi otomatis potongannya bakal jadi lebih gede. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa mencegah hal ini dengan beli emas sesuai dengan berat aslinya, kita bisa terhindar dari hal ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, masalah yang ketiga nih. Bilangnya kalau jual di situ harga sesuai pasaran. Saya beli pertama 930, 2 bulan beli lagi 950. Pas saya jual, yang harga 930 kok nggak disamain harga 950, malah harga lama 930. Kalau di 950 dipotong 20 kan harganya tetap sama 930. Jadi nggak rugi dong dalam jangka 2 bulan. Menurut kok gimana? Jadi bingung saya. Nah, untuk masalah yang ketiga ini, kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi, ini contoh kasusnya diterima sesuai surat ya, padahal pernyataan toko itu sesuai pasaran. Nah, saya mau di sini mau kasih tahu kalian bahwa potongan toko emas ini 20.000 itu terlalu murah. Kalau misalnya sepenglihatan saya sebagai owner toko emas, nggak mungkin ada toko emas yang bisa terima emas sesuai pasaran dengan potong 20.000 aja. Perhiasan emas nih ya, ini nggak mungkin banget. Rugi lah ya, nggak bisa untung gitu. Jadi itulah kenapa pas harganya beli 930, terus 2 bulan kemudian beli lagi 950, itu diterimanya dari 930 potong 20.000, bukan 950 potong 20.000. Jadi kalian mesti sadar juga bahwa toko emas itu cari untung, bukan kerja bakti. Jadi mereka juga mau untung ya. Itu poin pertamanya. Nah, terus di sini saya mau nekenin juga bahwa kalian pastiin lagi deh di toko emas kalian itu ada ongkosnya nggak sih? Terus misalnya sesuai pasarannya itu sistemnya seperti apa? Jadi kalian jelasin lagi, kalian tanya lagi ke toko emas langganan kalian, pasarannya itu sistemnya seperti apa. Nah, kalau jujur di tempat saya, di toko emas saya itu, untuk yang kadar muda dan juga kadar 70% itu memang sesuai surat. Jadi nggak usah pusing harga emas naik atau turun. Sedangkan untuk yang emas tua yang kadar 90% itu sesuai pasaran. Tapi pasarannya itu ada beberapa potongannya. Pertama ada potongan biasa, terus juga ada ongkosnya. Nah, ini yang harus kita detailin gitu ya sebelum kita beli. Jangan kita udah buang-buang waktu nyimpen emas dalam jangka waktu yang lama 5 tahun gitu, terus pas dijual ternyata harganya sesuai surat, kan nyesek banget gitu ya. Jadi pastiin banget sebelum kalian beli emas, tolong lebih bawel lagi, tanya ke toko emas itu secara detail pasarannya sistemnya seperti apa. Terus kalau bisa langsung kasih contoh, misalnya nih harga emas 24 hari ini di 1 juta, terus 5 tahun lagi kalau misalnya harganya naik 1,3, harga terimanya berapa? Jadi kita harus tanya detail banget seperti itu langsung ke tokonya. Supaya terhindar dari masalah-masalah seperti ini. Kesimpulannya, nah jadi kalau misalnya kita punya masalah seperti KWM ini, tadi udah saya jelasin ya solusinya gimana. Nah kalau misalnya ditanya tokonya ini nipu atau enggak, saya mau bahas per poin. Yang pertama, kalau misalnya emas 23 dijualnya kadar 700, tapi pakai harga emas 23 karat, ini udah jelas nipu. Tapi kalau misalnya pakai kadar 70% terus pakai harga 70% juga, ini enggak nipu karena hanya masalah standarisasi aja. Terus poin yang kedua ini udah jelas banget nipu karena 4,89 gram tapi dijual 5 gram. Ini bulat-bulatin ke atas, saya nggak rekomendasi toko emas yang seperti ini sih. Lebih baik cari toko emas yang lain aja atau paksa toko emas itu untuk jual dengan harga 4,89 gram aja. Nah, terus yang ketiga, bilangnya sesuai surat tapi diterima bilangnya sesuai pasaran tapi diterima sesuai surat. Nah, ini jujur kita harus jeli juga dan harus sadar gitu ya. Tidak ada toko emas yang bisa terima harga emas sesuai pasaran dengan potong terlalu murah. Contohnya 20.000 seperti ini. Jatuhnya bakal bohong toko itu. Jadi kita harus nurunin ekspektasi kita juga.
dengan simpan emas jangka waktu 2 bulan bisa balik modal, itu agak sulit juga ya. Karena memang emas itu adalah tabungan jangka panjang di mana kita butuh waktu untuk bisa untung dari tabungan emas itu. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian punya masalah yang sama seperti KWM ini? Atau mungkin kalian punya masalah yang lain dengan toko emas langganan kalian yang perlu kita bahas bareng-bareng di channel YouTube Halo Emas? Coba ya share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang pembahasan 3 masalah yang biasa kita temuin di toko emas. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.